nggak butuh bahagia, Anda salah. Susah itu dalam Al-Quran hukumnya apa Pak? Haram. Wong Allah mengatakan la takhaf wala tahzan. Ojo wedi ojo susah. Orang susah itu nggak boleh Pak. Makanya kenapa Anda ketemu saya itu harus bahagia. Saya ketemu Anda harus bahagia. Karena bahagia itu hukumnya wajib. Orang menikah, Rupi sama Mustaqim ya harus bahagia. Makanya kalau ibu-ibu suaminya nggak pernah ngajak bahagia, kok rumah tangganya susah terus. Tolong kamu pulang. Ajak duduk suamimu, kamu bisikan kalimat di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Oh, susah urip. Kalau saya dulu Pak Kapolsek, saya miskin, istri saya nggak boleh susah, harus bahagia. Karena saya tipe suami yang romantis. Loh, istri saya itu kalau tidur kok lambene duweh titik gitu. Tak rekam tak bungai. Hei, man ro buka, kaget tangi. Tangi pindah alam bisa. Saya itu biasa, istri saya tidur, cangkemnya untuk mangap titik, tak cemplungi, uyah, plung. Ora-ora, bojone dhewe sing bae iki bojone tanggane goblok gitu loh. Liyakilla ma tafrahu bi, yakilla ma tahzanu bi. Semakin sedikit, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Orang itu kenapa dia kecewa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Makanya kecewa. Makanya saya bilang, hari ini pengen jadi walinya Allah itu Pak, itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Karena semua orang berebut daftar jadi anggota DPR, nggak ada yang berebut pengen menjadi walinya Allah. Makanya jenengan betul nyalon DPR Pak Kiai. Nyalon wali mawon, kalau dongake minimal pun wali murid. Nah, ini. Pernah hasil nih. Surya era hasil kopi ya. Pokoknya besok jenengan teng surga kalau digoleki nggih. Mustaqim jarke mawon, jarke mawon. Kecuali amplop tempat ini jelas. Nah, rungokno Kim. Kalau jaluk Kiai, ngapunten Kiai. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Bu, uang niku kecewa kenapa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Ayo. Semakin tinggi standar kehidupan seseorang, maka semakin besar pula kecewanya. Semakin sedikit standar hidupnya, maka semakin kecil potensi kecewanya. Jadi ada raja niku dihadiahi muk ngoten niki pawan, niki muk lah. Niki muk. Pas dibuka adalah muk itu isine kopi. Ah, raja niki ngelak pengen diombe, ceritane ngoten niku. Subhanallah, sewangit. Saking senenge kali muk niku wau, rajane itu tiap hari minta minum menggunakan muk itu. Kemudian bertanya kepada penasihat kerajaan, Mas penasihat, nggih raja, menurut kamu cangkir ini bagus apa enggak? Dijawab, oh saya Pak Raja, saya. Cuman saran saya, nasihat saya, Anda nggak usah punya saja. Digoblok-gobloki penasihatnya. Oh penasihat goblok, wong apik aku seneng kok orang entuk duwe. Satu ketika cangkirnya ini pecah. Rajanya kecewa. Kemudian penasihatnya bilang apa? Kenapa Anda kecewa? Ya karena duit. Maka begitu pecah kamu kecewa. Kalau seandainya Anda tidak pernah punya cangkir itu, Anda tidak akan pernah mengalami kecewa. Lah, kesalahan kita itu Bapak Ibu, mohon maaf, standar kita itu terlalu tinggi. Contoh suami istri. Suami punya standar, istri itu harus manut sama suami. Istri juga punya standar, jadi suami itu harus kaya supaya bisa membahagiakan istri. Ini standar yang berpotensi membuat kita kecewa. Mustaqim punya standar, istrinya kudu manut. Pulang kerja sebagai kontraktor, Rupi sudah siap-siap di rumah. Menggunakan daster seksi, dandan ayu, arise dia lukis kaya buntut kalau jengking. Dandane ayu, ambune wangi. Di atas meja makan sudah dibayangkan sama Mustaqim terhidang makanan-makanan yang nikmat dan lezat. Delala begitu mulai ketok pintu nggak ada yang buka lawang. Begitu mlebu kamar, ternyata Rupi baru tidur. Dastere bolong-bolong, ambune sambal terasi, tali kotange petel siji. Rupi kayak mall karo kukur-kukur silit. Ayo,
Begitu buka meja makan nggak ada makanan sama sekali. Kira-kira Mustaqim kecewa apa enggak? Kecewa karena bayangannya terlalu tinggi. Seharusnya kalau saya jadi Mustaqim, standar kula ngeten. Penting aku mulih bojoku jek urip, ijek gelem salat, ijek ngopeni anak bojo. Salat ijek madhep ngulon. Lamun soal gawe kopi ku urusan gampang. Sehingga pulang melihat keadaan istrinya seperti apa itu nggak akan kecewa, Bu. Ala Gus minta ngomong teori. Pernah buktikan apa mboten? Pernah, Pak. Saya pulang jam 1 malam pengen sahur. Kula ajeng gugah bojo kula ora penak, ajeng gugah santri ora kepenak. Kula nengok ke dapur ternyata ada sayur asem. Sayur asemnya dingin, kula panasi. Padha karo bojomu, ladem ora seneng njeluk dipanasi. Begitu panas ditawani, "Ayo Pak, sayur wis panas." Sik nunggu adem. Kula pekok to kuwi. Adem njaluk panas, begitu panas njaluk adem. Kula nget, Pak. Lah kula nget sayur niku Pak nggih ngapunten. Sutilnya itu di atas wajan. Delala begitu saya ngangkat sayur asem, telepon iPhone saya bunyi. Saya ngangkat telepon setengah jam karena yang telepon ibu saya waktu itu. Nah begitu saya balik ke wajan nyuwun sewu, saya megang sutile panas. Akhirnya terjadi apa? Refleks. Saya kaget, iPhone ku nyemplung sayur asem. Itu sayur asem paling mahal sedunia. Tapi kula mboten kecewa. Soalnya napa? Karena minimal ketika saya mau sahur, puasan Daud saya tidak perlu merepotkan istri saya yang sedang tidur. Wis jarke mawon, senajan to korbane iPhone, tapi aku ora gawe rekoso wong liya. Nah, standar-standar inilah yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga napa? Keadaan apapun yang kita miliki, Pak, kita bahagia dong. Umpamane tak takon saiki oleh Mbak Rupi. Mbak Rupi umpama jenengan kon jenengan milih sing pundi? Bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Tapi lomo. Ulangi. Bojo sugih tapi lomo. Bojo sugih tapi lomo. Sing takon sapa? Ora ana pilihane kok mok pilih. Lah. Menungso niku mesti ngoten niku diwenehi pilihan malah goleki sing ora ana. Maksud saya apa Mbak Rupi? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Aku ngerti, Rupi ki karepe duwe bojo yang ganteng kaya aku. Tapi faktane duwe bojo kaya Mustaqim. Mila disyukuri mawon carane kepiye? Lah kowe dikeloni Mustaqim aja mbayangke aku. Iya. Ora bahaya dah. Ini loh Pak. Aku pengen duwe bojo wonge wayu manut. Napa? Pak santet meteng loh kowe. Niku lak karep. Maka nyuwun sewu, kita punya mau, Allah punya mau, dan maunya Allah pasti di atas maunya kita. Itu yang dimaksud dengan Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingkal jad. Maka dulu ngeten niki, kula kan teng Jakarta Pak, nderek Gus Dur. Kula jadi kepala cabang Primagama tahun 2004, 2005, 2006. Tahun 2006 saderenge gempa, Gus Dur niku ngendikan ngeten kali kula. Miftah. Nggih Kiai, kowe iki mulya ning Yogya. Mulai ning Yogya ngurusi pengajianmu ning lokalisasi mau teruske. Atau kamu pulang ke Lampung, kula pondok keluargamu ning Lampung terus kowe milih ndi? Saya matur. Lah kula mulih mungkin pripun Gus? Karena waktu itu posisi saya sebagai kepala cabang Primagama. Gus Dur dawuh ngeten, rezekimu manggone ning Bokong. Tahun 2006 niku rame-ramene wong iso urip mergo bokonge, Mbak Inul Daratista, Nita Talia, Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecet, goyang ngaji, niku rame waktu itu pokoknya. Kula batin, kok Gus Dur dawuh rezekimu manggone ning Bokong, apa aku kudu melu-melu kaya Inul? Tapi niki dawuhe Kiai, ya kula manut mawon, Pak. Akhire kula mulih teng Yogya. Bulan 4 kula mulih, bulan 5 Bantul gempa bumi der nika.
Gempa bumi waktu itu, Pak. Kalau gempa bumi ya banter teman sak ter ya ngono ya mau tabrakan. Mustaqim kaget. Saya tuh hanya ngetes Mustaqim masih punya jantung apa enggak. Jangan-jangan Mustaqim kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Mbok dirangkul bojone kuwi Kim. Kayaknya Rupi gesek-gesek ngene iki. Tak pikir isin bulno pamer gelang. Ditutupi kalau nirmala. Sabar Kim, sabar. Cincinmu apik Kim? Ya apik cincinku lah Kim. Tuker? Ya mbahmu kowe. Tuker ana aku batu berlian, kamu batu nisan kok ya beda. Waktu itu saya mikir begini, loh kok ngene iki? Ternyata ngene ku wau. Kesalahan manusia itu napa? Dua penyakit yang paling dibenci oleh Nabi. Salah satunya napa, Pak? Tulul amal. Panjang angan-angan. Kakean ngelamun. Maka bahasa Gus Miftah apa untuk anak-anak muda itu kamu dengerin. Hiduplah, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Bahwa orang hidup itu harus punya mimpi. Bermimpilah dalam hidup, bermimpi sebanyak-banyaknya. Walaupun apa yang saya dapatkan hari ini itu di luar ekspektasi saya. Contoh Pak, lah wong saat ini lah viral gampang Pak. Era TikTok ya apa viral? Gini apa badan? Oh apa viral Pak? Mau ngomong nggak bahaya tak? Viral. Cuak viral. Begitu sulit. Lupakan silit viral. Apa mana yang malah saya kesing viral-viral gitu? Kamu nanya, anak viral. Ana sesuk Mustaqim ning akhirat takoni malaikat ngono kuwi. Hei Mustaqim, man rabbuka? Dijawab karo Mustaqim, kamu nanya. Saiki ya buk cangkemmu karo malaikat Kim. Mustaqim jawab, Allahu Rabbi. Wah, Allah pangeranku. Mustaqim takoni meneh. Hei Mustaqim, man nabiyuka? Sapa nabimu? Mustaqim jawab, Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabi. Takoni meneh, "Ma kita buka apa kitabmu Mustaqim?" Dijawab orang Mustaqim, Al-Qur'an. Hei Mustaqim iso maca apa ora? Ora. Iya karo malaikat dier. Digebuk delalan ndase Mustaqim ngelundung. Malaikate bengok, "To, ganjel to." Ngono ya viral. Sama apa viral. Nah, kalau pulau mbiyen mboten, Pak. Proses viralnya itu panjang, 18 tahun. Saya ngaji di lokalisasi 18 tahun, itu baru kemudian Allah takdirkan viral. Bukan instan. Maksud saya apa? Seseorang itu bisa sukses, itu melalui banyak proses. Orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Mustaqim di usia 48, bojone ayu omahe gede. Niku prosesnya panjang. Makanya kalau lihat orang sukses, yang dilihat itu bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Itulah alasan kenapa keringat itu asin, ora percaya dilaten. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Betul Bu? Saya itu 18 tahun di lokalisasi, baru Allah takdirkan viral. Makanya saya ditanya sama wartawan kemarin di Jakarta, Gus, bagaimana dengan fenomena sekarang dikit-dikit viral? Saya bilang, sesuatu itu yang mendapatkannya instan, hilangnya ya instan. Wis yakin mawon. Mila napa Indomie niku diarani mie instan? Karena begitu dimasak ya harus langsung dimakan. Kalau nggak dimakan mesti ora enak. Betul? Jebeber apa bahasanya wong kene iki? Enggak enak. Lah, anak-anak kita hari ini nyuwun sewu nggih, enggak memahami proses. Yang terjadi apa? Tulul amal, mong kakean pengangen-angen. Maka kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedane antara harapan dan angan-angan? Ar-roja maqaranahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah sesuatu keinginan
yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Duwe karep ana usaha. Kuwi jenenge harapan. Tapi lah duwe karep ora duwe usaha, kuwi jenenge angan-angan. Pertanyaane ngene. Saged mboten Allah niku ndadekke sugih tanpa kerja? Iso. Allah niku iso mawon ndadekke jenengan sugih tanpa kerja niku nggih iso-iso mawon. Tapi napa kok kudu keronto-ronto kudu nyambut gawe? Soale Allah pirsa ngajari awake dhewe mendapatkan sesuatu melalui proses itu jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa proses. Ngopo-ngopo nembe ento itu lebih menyenangkan daripada orang ngopo-ngopo moro-moro ento. Ngopo-ngopo dhisik rupi nembe meteng. Lah kuwi luwih nyenengke daripada si mustaqim orang ngopo-ngopo kok moro-moro rupi meteng. Ayo, gini apa mboten? Ayo. Mustaqim kelon dhisik rupi nembe meteng niku luwih nyenengke daripada mustaqim ora kelon moro-moro rupi meteng. Kan mustaqim jadi bertanya. Kok bisa? Kamu nanya. Ngomong pesan mak kayak krek aja. Ini baca-baca hadroh ini. Aku pesan ya, seandainya kalian besok ditakdirkan jadi orang viral, pesan Gus Miftah satu, viralah karena prestasi bukan sensasi. Aku tahu Pak bengi-bengi, delok ning TikTok, cah wedok jilbaban, susunya dibuka, direkam Pak Geng. Hai guys, susuku gede guys, ya Allah. Kayak pas aku ki ndelok, kan aku bingung. Tak terus ke dosa. Orang tak terus ke kok barang apik. Gas matamu gas loh. Gas banter. Untung saya pas lihatnya pakai kacamata hitam ya. Jadi pas mata saya mendelik tidak kelihatan. Ya itu viral, tapi akan berakhir di kantor polisi. Sehingga kemarin pas saya teman kaki kulo maca pepatah Arab. Oh ternyata benar. Bahwa orang banyak mencari jalan instan untuk viral itu sudah diprediksi. Nopo kata orang Arab? Bul ala zamzam fatu'rof. Kencinglah kepada sumur zam-zam maka kamu akan menjadi terkenal. Lah pengen terkenal cepat diwane-ane oleh, tapi yo bakale ora apik. Contoh Panji Gumilang viral, saiki ning penjara modar. Ayo, wis tuwa malah ning penjara gara-gara viral ora apik. NII pisan malah nih kok. Ayo wis, aku tak ngopi dhisik. Wis selawatan. Ora mau turu-turu ae iki ora ngono. Ayo nduk. Iki weteng aja gede-gede. Umurmu piro, Dava? Sapa jenengmu? Dava. Umurmu 17. Bobotmu piro, Dava? Ora tau ditimbang yo mesake timbangane. Kowe kok aja gede-gede. Wong lanang lek wetenge gede kaya kowe biasane manuke cilik. Ora percaya? Ora percaya? Ayo sepil ayo. Sepil Pak. Kamu di sini sebagai apa, Dava? Sebagai vokalis. Wah. Oh, iki saingane Gus Asmi. Wah. Ora, bahaya. Ayo, ngersake selawat napa? Kula tak ngopirin, menawa rada enteng. Enasuti, enasuti, ti, enasuti. Lama Kiai Surya njaluk lagu nemen. Ngomong jalukmu jenggeng apa miring sakarepmu dhewe. Alamat anak soleh wis durung mau? Wis. Dereng. Ya wis alamat anak soleh. Engko dapat tak sangoni ya. Nggih gedhekke manuk ya. Alamat. Iki suarane sapa? Iki suarane sapa? Kok apik suaramu, Pak? Wah. Ketok iki mbiyen mbokne pas meteng Dava, anu bapakne rajin kirim mic kita iki. Lha suarane apik. Apik, Pak. Terus, Pak. Bismillah dhisik, Pak. Bismillah dhisik. Ora kesusu, Pak.
Bismillah. Dava, kelas berapa sekarang? Pakai mic. 2 SMK. Nah, cita-citanya pengen jadi apa, Dava? Dijawab, pengen jadi apa? Ngertos. Oh, dia ngertos. Lah. Cita-cita yo ora ngerti to, Fa. Kowe iso lah golek pekerjaan moro ning Yogya. Kowe ning AU butuh wong. Jadi AU latihan tembak butuh sasaran tembak. Karena dasmu modar ya, Pak. Yes, muga-muga sok dapat dadi wong sukses. Copet yo ono sing sukses Mas. Neva. Ki wis Alamat anak soleiku babat ba'dane mu'min hanut ing syariat kadihin lisane alus ngandikane kabindo mulya akan ing wong tuwane alamate anak soleh iku babat dadane mu'min anu sing syariat Saking ulang